Wa'adiyasana untuk menghadapi berbagai macam keburukan, baik yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat. Memohon kepada Allah. Jadi kenapa kita mohon kepada Allah? Tadi karena manusia itu zatnya adalah lemah, tidak bisa apa-apa. Sekalian kasunut yang guru bukunya, sekalian korek sihir gitu. Itu lemah, jadi manusia itu lemah. Nah, ketika kita mohon perlindungan, ada dua hal yang harus kita perhatikan biasanya. Yang pertama, kepada siapa kita memohon perlindungan? Itu yang pertama. Jadi kepada siapa kita mohon perlindungan? Kemudian untuk apa? Atau untuk apa kita mohon perlindungan? Nah, begitu. Jadi ayat dua hal. Yang pertama kepada siapa? Yang kedua untuk apa? Nah, di sini disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Jadi disebut Rabb itu. Rabb itu yang menciptakan, kemudian yang mengurus, yang memiliki, dan yang mengatur. Itu Rabb. Jadi Rabb itu apa sih? Yang menciptakan, yang mengurus, yang memiliki, nah yang mengatur. Jadi kita memohon perlindungan kepada Rabbun Nas. Rabbun Nas itu jadi yang menciptakan manusia, yang mengurus manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur manusia. Numami pamandiatur ku Allah ulah harese. Makanya ketika kita mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas, diresapi bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah, kemudian diurus oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Sebab Allah itu mengatur manusia pasti baik. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diatur oleh Allah, silakan diusir dari mana? Dari bumi. Cik, kalau diusir dari bumi mereka mana bu? Kayak barat bu. Jadi kalau kita sudah diusir, Allah kemana? Ada ke planet mana bu? Jadi karena itu kalau kita diatur oleh Allah, jangan merasa paksa. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang Malikin nas. Malikin nas itu apa? Rajanya manusia. Apakah di antara manusia itu ada raja tuh? Ada. Kalau boleh diartikan Allah itu raja dari segala raja. Jadi di antara manusia ada raja. Namun bedana raja manusia dengan Allah sebagai raja. Nah, kalau manusia sebagai raja itu kekuasaannya terbatas, tidak mutlak gitu. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh waktu. Lamun raja Indonesia waktunya 5 tahun. Setelah itu lamun kamil deui majang deui. Setelah itu tos. Dan tos deui kudu sanes. Kalaupun ada pemimpin diktator kemudian merubah hukum sampai dia bisa berkuasa seumur hidup, tos mau pangan diganti. Jadi tidak ada yang mutlak, dibatasi dengan waktu. Kalau Allah sebagai raja tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian yang namanya raja manusia juga dibatasi dengan tempat. Presiden Indonesia berkuasa di mana? Di Indonesia. Raja
Raja Saudi di mana? Di Saudi. Presiden Filipina di Filipina. Jadi terbatas. Walaupun misalnya ada PBB, PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menguasai dunia, anggar ya, dia tidak akan bisa untuk menguasai akhirat. Jadi terbatas. Karena itu Malikin Nas, kita berlindung itu kepada rajanya manusia yang memiliki kekuasaan mutlak, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Jadi satu-satunya raja yang mutlak itu siapa? Allah. Jadi Malikin Nas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ilahin Nas. Ilahin Nas memang sembahan manusia. Jadi ayat ini pas. Jadi mulai dari ayat pertama Malikin Nas, terus ayat pertama Rabbin Nas, terus Malikin Nas, baru Ilahin Nas. Jadi seolah-olah kalau kita ingin menyembah Allah, kita harus kenal dulu kepada Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita menyembah yang tidak kita kenal. Begitu. Mau dikenal-kenal. Yang akan kita sembah itu adalah Rabbin Nas. Apa Rabbin Nas tadi? Yang menciptakan, yang mengurus, yang memiliki, dan yang mengatur kita. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia. Nah, baru setelah mengenal Allah, disuruhlah kita untuk menyembah Allah. Jadi jangan sampai kita menyembah apa yang tidak kita kenal. Tah numawi kami orang berat ketika beribadah teh karena kita tidak mengenal Allah gitu. Melaksanakan sholat berat, saum berat, zakat omong. Makanya ada istilah tak kenal maka gitu. Jadi harus mengenal dulu. Maka di sini dikenalkan dulu. Baru setelah itu menyembah Allah. Hadirin di mana dimuliakan Allah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ari ibadah nama. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Gitu. Itu ibadah. Ibadah tadi ucapan. Yang namanya ucapan, sih ibadah naon yang bentuknya ucapan. Zikir, naon Ibu? Baca Al-Qur'an, naon Pak? Ibu-ibu wae. Ada kan, Pak? Omat terus naon ngajar, doa, itu dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk perbuatan, sholat, saum, dan sebagainya. Yang tersembunyi apa? Yang niat, ikhlas, sabar, apalagi Bu? Tawakal. Itu yang tersembunyi. Jadi sabar, tawakal, kemudian ikhlas, itu semuanya harus ditujukan kepada Allah. Jadi semua ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Nah itu, ini kepada siapa kita harus mohon perlindungan. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah setelah itu kita memohon perlindungan dari apa? Jadi kalau tadi kita mohon perlindungan kepada siapa, sekarang kita memohon perlindungan dari apa? Maka ayat selanjutnya mengatakan min syarril waswasil khannas. Dina naon Bu? Ya, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Menurut tafsir Sa'di, Syekh Sa'di, jadi setan itu merupakan pangkal dari kejahatan.
gitu. Jadi semua kejahatan itu muaranya di dia, pangkalnya dari setan. Karena setan itu merupakan sumbernya kejahatan, maka di sini Allah perlu untuk menyebutkan 3 Asmaul Husna sekaligus karena menghadapi sumbernya gitu. Lawan 3 Asmaul Husna itu tadi Rob, Malik, Ilah. Itu Asmaul Husna. Nah, dan yang dimaksud dengan al-waswas itu setan. Was-was itu setan. Sedangkan al-khannas itu sifatnya. Jadi setan itu memiliki sifat apa? Al-khannas. Khanasnya naon? Maju, mundur, maju, mundur. Maju ketika mau menggoda kita, mundur ketika bersembunyi. Jadi al-khanasnya naon, Bu? Naon tadi? Maju, mundur. ulang awal cantik nih. Jadi khanas itu maju untuk menggoda, mundur untuk bersembunyi. Kapan setan itu maju? Ketika kita tidak ingat kepada Allah. Jadi ketika kita tidak zikir kepada Allah, Lumawi kenapa? Rasulullah melarang anak-anak untuk berkeliaran pada malam hari, dan anak-anak jarang berzikir begitu. Jadi lamun keluar langsung disambar gitu. Mau ya di pasurupan, anu wong ini hese bobo gitu. Kata Nabi budak bahwa ngomong. Itu diantaranya. Kenapa Rasulullah melarang anak untuk ditahan pada waktu sareupna? Ini wajib sareupna. Maghrib. Anu bahasa Jawa mana namanya? Namanya sandekala gitu. Sandekala punya waktu-waktu yang memang dilarang. Ya karena anak itu tara zikir begitu. Sehingga mudah untuk digoda oleh setan. Jadi sekali lagi, kenapa setan? Kapan setan maju? Ketika kita lupa berzikir, lupa baca Quran, tara masak, tara berzikir, tara sholat, komo itu. Setan maju. Kapan setan mundur? Ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita banyak berzikir, ketika kita banyak lalu membaca Al-Quran gitu. Makanya kita lihat perbedaan antara setan yang mengganggu orang yang rajin zikir dengan orang yang tidak rajin zikir itu beda. Setan yang mengganggu orang yang tidak rajin zikir itu gemuk-gemuk. Ada ulang tinggalkan dia. Setan yang mengganggu orang yang suka berzikir barang gumuk. Kenapa? Karena asupan gizinya juga kurang begitu. Ya, jadi kurang gizi. Karena sering berzikir orangnya, Bu. Jadi setan orang yang tidak zikir itu gemuk. Kenapa? Karena disuplai dengan gizi-gizi berupa apa? Dosa dan maksiat gitu. Makanya ketika kita merasakan godaan setan itu sangat kuat gitu, Bu, ingat, Bu, berarti orang sedang lalai kepada Allah. Orang sedang baca Al-Quran terus jarang begitu, zikir juga jarang. Makanya godaan itu begitu kuat. Maka untuk melepaskan godaan itu, kembali kita berzikir kepada Allah. Astagfirullah. Baca di Al-Quran, sering lagi sholat, tambah sholat sunnah. Itu diantaranya untuk melepaskan dari godaan setan. Karena itu orang yang beriman itu disebutkan
oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kapan? Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Itu orang yang beriman. Jadi selamanya ingat kepada Allah. Kita sedang duduk, betul kita sedang duduk ini sedang berzikir. Dengan ibu cara licin tidak berzikir. Yang dimaksud zikir itu, mendengarkan pengajian itu juga salah satu zikir. Makanya kata Nabi, idza marartum bi riyadatul jannah farta'u, begitunya Bu. Kata Rasulullah, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Jadi dalam pengajian singgahlah dengan senang. Jangan merasa terpaksa, karena pengajian halaqah pengajian itu adalah taman surga. Jadi singgahlah dengan tenang, kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala khilaful zikri, halaqah zikir, halaqah pengajian, itu taman surga. Termasuk ini juga adalah taman surga. Maka berbahagialah ibu atas singgah di taman surga, melalui dengan tenang. Pulang harus paksa, badan lulutan maka. Sebab zikir itu bukan hanya di mulut punya, Kade. Zikir itu bukan hanya mulut berkomat kamil, tapi ketika telinga kita mendengarkan, hati kita meresapi, itu juga adalah zikir. Sangat dengar. Beberapa kadang-kadang zikir itu lawan diucapkan. Ketika kita sedang menyerap ilmu dari pengajian, itu sedang zikir sebenarnya. Makanya kita lihat efek ketika kita mengaji. Orang yang setelah menghadiri pengajian hatinya tenang, dan inilah yang diingatkan oleh Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir itu hati menjadi tenang. Coba ibu-ibu di kawasan tenang tuh. Untuk tenang tuh mau. Berarti sanes pengajian salah, berarti ibu ada masalah. Ya. Orang yang biasa ngaji itu kemudian dia tidak ngaji akan merasa apa? Ada sesuatu yang hilang. Jadi asupan gizinya itu berkurang gitu punya. Bagi orang sok sering ngawas Quran, dinten ngawas kan ada sesuatu yang hilang. Jika orang udah tua, itu benar. Nah itu Bu. Nah, kemudian apa pekerjaan setan itu? Ya, selanjutnya disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pekerjaan setan itu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Was-was. Jadi was-was itu bisikan yang lirih. Ayo lirih kok. Kedengaran tidak. Saking tidak kedengarannya, terkarawas bisikan setan itu. Jadi karena godaan setan itu berupa bisikan, maka sangat halus dan sampai orang terkarawas gitu Bu. Ketika setan menggoda kita. Makanya ada orang yang semangat pada ibadah, padahal ingin dilihat oleh orang. Ketika dia semangat beribadah, terkarawas kan? Karena semangatnya itu dia ingin dilihat oleh orang. Nah,
Jadi saking halusnya itu seperti itu. Rajin tahajud, rajin sahur, karena memang dia ingin mendapatkan itu. Jadi tekaros itu digadinya. Tadi was-was. Was-was juga bisa diartikan suara gemerincing perhiasan. So ibu-ibu melupa meninggal perhiasan, ngomong cek. Terpikat tidak bu? Bohong baru. Amun terpikat bohong. Nah, was-was itu kata para ulama seperti gemerincingnya suara perhiasan. Jadi perhiasan itu membuat orang terpukau, tergiur. Demikian juga godaan setan itu seperti itu, menggiurkan. Makanya sesuatu yang haram takut setan bisa disilap menjadi halal. Jadi sesuatu yang haram takut setannya disilap menjadi halal. Sehingga riba itu haram atau halal? Haram. Disulap kan menjadi bunga. Lamun riba haram, lamun bunga harum. Gitu. Jadi riba dirubah jadi bunga, kayak itu jadi harum. Padahal riba mah haram, bunga mah harum gitu. Makanya ada satu pepatah di kita, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena memang namanya disilap gitu setan gitu. Makanya ada nenek usia 7 hiji sehingga usia 17. Ya, karena setan itu seperti itu. Dibalikin. Keras, minum-minuman keras punya. Lalu minum mana mas bencong. Terus seperti itu. Nah itu, jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu ya yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, sudur yang dimaksud dengan sudur itu dada. Padahal yang dibidik oleh setan itu bukan dada, tapi isi dada. Namun isi dada teh hati. Jadi anu dibidik ku setan teh hati. Jadi hati itu cangkangna naon tuh? Dada, isina hati. Jadi maka yang digoda setan pertama kali itu adalah hati. Maka orang yang hatinya beriman, kuat, setan pasti bakal gagal. Di dalam surat Al-Hijr ayat 40 punya diuningakeun gini ya. Wala ughwiyannahum ajma'in. Sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi manusia akan disesatkan oleh setan. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi yang ikhlas sulit untuk digoda oleh setan. Al-ikhlas ayana di mana? Di hati. Numawi garapan urang teh hati. Lamun hati bersih kata Nabi apa? Ida soluhal jasadu kullu wa ida fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal amal eta, segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh. Lamun jelek akan jelek. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Menawi garapan urang teh ieu hati. Jadi maka orang yang hatinya benar, kemudian keikhlasannya tinggi, setan angkat tangan. Jadi kalau kita ingin selamat dari godaan setan, maka yang pertama harus kita garap naon Bu? Hati. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan yang lainnya. Karena kan manusia itu terdiri dari
lahir dan batin. Bukan berarti mengesampingkan lahir. Pakaian tidak diperhatikan, baju, kemudian sandal, bukan itu. Tapi jangan sampai ketika kita memperhatikan model pakaian, kemudian sampai melupakan garapan yang sebenarnya, itu hati. Sebab indikatornya begini, Bu. Ketika baju kita terkena kotoran, si kurang merasa malu tidak, Bu? Malu. Balik kondangan, ayo kotor, digentos malu. Bahkan ingin segera untuk membersihkannya. Coba kalau hati orang, Bu, terkena noda maksiat, orang merasa malu tidak? Dah hal-hal. Makanya garapan kita itu hati, tapi bukan berarti mengesampingkan lahir. Jadi baju juga harus kita perhatikan, peci juga harus kita perhatikan, sandal juga harus kita perhatikan. Tapi jangan sampai konsentrasi kita kepada lahiriah justru meninggalkan hal-hal batin, hati. Ya, seperti tadi. Ketika baju kita terkena kotoran, kita merasa malu, kemudian ingin cepat-cepat membersihkannya. Nah, seharusnya seperti itu ketika hati kita terkena noda dan kotoran. Kita merasa malu, kemudian ingin cepat-cepat untuk membersihkannya, begitu. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan dari godaan setan itu maka harus diawali dari perbaikan hati kita, keikhlasan kita, tawakal kita, kesabaran kita, kemudian rasa takut kita kepada Allah juga harus dipertebal. Nah, di antara bisikan dan tipu daya setan itu tadi penyakit was-was. Nah, penyakit was-was ini kalau kita terjemahkan ragu-ragu. Jadi was-was itu ragu-ragu. Penyakit ragu-ragu ini ada yang sifatnya dalam akidah, ada yang sifatnya di dalam amaliyah. Kalau ragu-ragu dalam masalah akidah, misalnya keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang yang tidak yakin dan percaya adanya Tuhan. Ragu-ragu terhadap kebenaran agama Islam, ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW, itu was-was. Ada juga ragu yang sifatnya amaliyah, misalnya keraguan di dalam amaliyah itu ketika sudah wudu, itu batal acan, kumaha pami gitu. Tos wudu ya dina ieu teh aya was-was, batal teh. Si ulama menurut ilmu kumaha, Bu? Kata Nabi kan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Kalau misalnya kita sudah wudu batal wudu deui kata ibu teh, itu mah bukan ilmu. Jadi kalau kita sudah wudu batal tos wudu tadi gitu, keyakinan badan tadi tos wudu. Jadi ulang wudu deui. Kemudian ada juga orang yang sholat dengan bunyi Allah, ya deh, terus Allah, bukan apa terus 10 kali. Ada orang seperti itu. Nah, ini orang terkena was-was. Cara untuk mengatasinya bagaimana? Abaikan Allah Akbar, terus begitu. Nah, itu diantara
ya Bu, lamun tidak diabaikan Bu, terus diikuti was-was itu lama-lama akan stres. Terus. Iya kan, itu seperti itu. Kemudian yang menggoda kita itu ada dua unsur. Ayat selanjutnya mengatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Pertanyaannya, apakah jin dan manusia bisa berkolaborasi dengan hiji Bu? Sangat bisa. Namun dalilnya surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan sayatin al-ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi sangat bisa jin berkolaborasi dengan manusia. Contohnya apa? Dukun atau orang pintar padahal bodoh. Dukun. Orang pintar. Jadi contoh kolaborasi jin dan manusia adalah para dukun atau para normal. Dukun itu kan bisa gini Bu, bisa tahu ini, tahu itu. Kenapa? Karena dia punya impor jin. Jadi informan dari jin Bu, bukan informan. Jadi informasi dari jin. Apakah jin bisa memberikan informasi? Ya. Bisa. Tapi jin memberikan informasi tidak gratis. Data ayam makan siang anu gratis, kecuali Bukan dia. baru dah. Tidak kan? Jadi kalau dukun tadi mendapatkan informasi dari jin, maka dia harus mengikuti jin. Cek jin teh harus kia, itu harus diikuti. Makanya kedapatan ini punya di rumah dukun itu ada di WC itu tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis dengan darah haid. Itu karena memang disuruh oleh jin. Syaratnya teh kudu itu. Kemudian ya mushaf Al-Quran dijadikan sendal. Puji kata para dukun. Memang syaratnya seperti itu.